Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muslimin. Selamat sore, Bapak Muslim. Ya, sehat selalu, nggih. Ini untuk materi good kita belajar nanti bagaimana mungkin saya sebagai coach atau Bapak nanti gantian, nggih, untuk sebuah kegiatan seperti wawancara ya, Pak, nggih. Nggih. Mungkin kita bisa mulai, Pak, nggih. Nggih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Pak Muslim. Baik, nggih. Nuansanya nggih. Mungkin selamat siang menjelang sore, Pak, nggih. Nggih. Bagaimana kabarnya, Pak Muslim? Nggih. Ya. Ya, mungkin sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bapak Muslim menjelang sesi coach kali ini, Pak? Mungkin ada hal yang ingin didiskusikan atau fokuskan di dalam kegiatan ini, Pak. Iya. Nggih, nggih, nggih. Oh, nggih, Pak. Mungkin eh, di sini mungkin saya, Pak Randy itu selalu menghargai apa yang jadi eh, kejujuran dari Pak Muslim, nggih. Apakah ada hal khusus yang ingin mungkin Pak Muslim bahas di sesi ini, Pak? Di sesi coach ini. Nggih. Di itu nggih, nggih nggak apa-apa, Pak. Terus saya mau tanya nih, apa sih tujuan dari Bapak Muslihin untuk mencapai sesi coach ini? Apa? Nggih. Ya, oke, baik, baik. Ya, terus apa sih definisi dari tujuan akhir Bapak Muslihin kok sampai menginginkan hal seperti itu? Nggih. Oh, gitu. Nggih, Pak, nggih. Mungkin dari kegiatan di siang menjelang sore ini kan kita bisa membuka apa sih isi di dalam perasaan Pak Muslimin, dan mungkin yang mungkin saya tanyakan juga tidak terlepas dari sebuah kegiatan Gus, Pak, nggih. Ya, mungkin Pak Muslimin mungkin pernah dengan teman sejawat atau mungkin di dalam ruang lingkup sekolah atau di dalam kelas itu, mungkin Pak Muslim gimana sih ketika ketemu dengan orang-orang di depan ketika memberikan materi atau oh, gitu. Terus apa yang membuat Bapak Muslim itu mempunyai kesulitan dalam presentasi? Nih, oh, gitu. Ya, mungkin yang namanya kita ketemu dengan orang sejawat atau mungkin kita memberikan presentasi kan membutuhkan eh, materi kita itu, kita harus bisa memahami materi itu, Pak, dan bisa kita melawan rasa gugup, mungkin melawan rasa takut ketika kita mungkin ada dialog, wawancara atau presentasi dengan seseorang gitu, Pak, nggih.
itu. Terus rasa takut yang dialami Pak Muslim itu kan mungkin terkesan negatif ya. Terkadang punya tekanan apa sih Pak? Kok sampai Pak Muslim itu sampai sakit mungkin? Hmm. Hmm. Yeah. Yeah. Berarti bagaimana cara menghadapi ketika Pak Muslim itu gugup di dalam sebuah pembicaraan dengan teman sejawat ataupun presentasi Pak? Hmm, ya ya. Ya, ya. Iya ya. Iya ya, iya iya Pak. Mungkin saya sedikit tahu apa sih yang dirasa dari Pak Muslim nggih. Jika barusan Pak Muslim memberikan jawaban, memberikan saklo ya, masih ada adzan Pak. Nggih, nggih. Berhenti dulu Pak nggih. Sebentar. Nggak usah Pak. Ini tetap lanjut aja. Nggih, berhenti aja dulu. Sudah selesai Pak? Adzan ya. Oh, nggih nggih nggih. Nggih. Siap. Nggih. Kita lanjut Pak nggih. Nggih. Tadi sampai
bagaimana sih Pak Muslim menghadapi sebuah rasa gugup yang ada di diri Pak Muslim ketika mungkin lagi presentasi atau lagi mungkin memberikan materi ke peserta didik ataupun menjadi fasilitator gitu Pak Anggi. Gitu Nggih. Oke. Mungkin apa sih rencana dari Pak Muslim untuk mencapai tujuan presentasi yang mungkin Bapak inginkan? Kira-kira apa? Apa sih yang menjadikan Pak Muslim itu punya tujuan? Ya, ya, ya. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Terus prioritas dari Pak Muslim sendiri mempunyai rencana aksi apa sih Pak? Dari mungkin rasa gugup itu ke depannya gitu. Ya. Oh, berarti itu bagian dari strategi yang mungkin Bapak ingin capai gitu Pak nggih? Gimana? Ya. Hmm. Ya. Oh, iya. Terus mungkin Bapak punya referensi lain gitu. Kira-kira referensi apa sih yang mungkin yang akan digunakan oleh Pak Muslihin itu? Referensi loh itu. Ya. Ya. Ya mungkin ya saya mungkin sedikit tahu apa sih yang menjadikan Pak Muslim gugup, terus Pak Muslim mempunyai komitmen apa, terus Pak Muslim punya langkah dan punya strategi apa, mungkin Pak Muslim tahu ya bagaimana menghadapi rasa gugup Pak Muslim gitu. Terus mungkin langkah-langkah yang akan Pak Muslihin ambil itu langkah yang baik itu yang bagaimana? Mungkin seperti apa? Langkah yang baik. Ya, mungkin langkah-langkah yang paling baik yang akan diambil oleh Pak Muslihin gimana Pak? Dalam menyikapi ketika Bapak itu gugup. Kan Bapak sudah punya rencana aksi gitu. Hmm. Ya, 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 ya. Mungkin teman sahabat bisa memberikan support, dorongan gitu Pak, nggih. Salah satunya seperti itu.
teman sejawat memberikan support gitu Pak G. Nah, itu baik Pak. Terus apa sih komitmen Pak Muslihin ke depannya itu dengan aksi yang mungkin Pak Muslihin akan lakukan? Kira-kira komitmen apa sih Pak Muslihin itu ke depannya dalam melaksanakan aksinya, dalam rencana aksi, nggih. Gimana? Ya, ya. Hmm, hmm, ya, ya. Hmm. Oh, ya Pak. Mungkin siapa ya yang mungkin menjadikan Pak Muslim itu, ya sebentar, masih ada Pak, sebentar. Ya sebentar Pak, lagi komat itu. Lagi komat. Ya, tadi lagi komat mau mau tanya, enggak, kurang sih gitu. Gini Pak, apa sih atau siapa sih yang mungkin yang menjadikan Bapak mungkin termotivasi untuk menjaga komitmen Bapak itu siapa kira-kira Pak? Ya, ya. Hmm, ya. Hmm. Oh, oke. Itu bagian dari tindak lanjutnya nanti Pak Muslim akan melakukan aksi seperti apa nggih Pak nggih? Nggih. Mungkin dari gambaran kita dialog seperti ini mungkin saya sedikit tahu jadinya tentang Bapak Muslim. Ya, bagaimana Pak Muslihin ketika menghadapi suatu hal yaitu seperti tadi Pak Muslim sampaikan, ketika presentase kok sampai punya perasaan gugup, punya perasaan takut. Ya mungkin karena yang pertama itu materinya mungkin kurang dikuasai Pak nggih. Biasanya materi kalau kurang dikuasai kan mungkin seseorang itu akan gugup ketika di depan semua orang ketika ingin berbicara. Ya, itu nggih, nggih, itu kan dengan kita sharing seperti ini kan kita tahu, nah mungkin kita dengan diskusikan kita bisa memecah sebuah masalah dari diri kita. Oh, kekurangan saya itu seperti apa, terus biar saya menjadi termotivasi itu harus bagaimana. Terus yang ketiga kan support dari teman sejawat, dari keluarga kan itu sangat penting. Jadi apapun yang nanti kita lakukan, apapun yang kita eh, membuat aksi perencanaan yang matang itu juga tidak terlepas dari support-support teman-teman kita gitu Pak Nggih. Terus tadi sudah Pak Muslihin nggih, sudah tadi Pak Muslihin sampai ke bagaimana saya harus menyikapi keadaan pada diri Pak Muslim nggih.
Jadi ibaratnya Pak Muslim itu sebenarnya tahu akan nanti seperti apa yang nanti Pak Muslim lakukan, dan itu sangat baik sekali karena di dalam diri Pak Muslimin itu tidak ada rasa putus asa, tetap semangat, tetap eh, apa, ingin bahwa kekurangan itu ada tetapi ingin tetap semangat gitu. Itu pada diri Pak Muslim kan punya komitmen seperti itu, dan itu sangat bagus sekali ya kayak gitu. Dan Pak Muslim tetap menjaga tentang komitmen pada diri Pak Muslim, itu yang paling penting tadi. Ketika kita dialog itu kan Pak Muslim sudah mempunyai rencana komitmen, itu yang sangat baik. Itu setiap manusia atau setiap pada diri kan harus punya komitmen. Kalau kita punya komitmen kan berarti kita punya tujuan, kan intinya di situ Pak ya. Jadi kalau mungkin kita nggak punya komitmen berarti kita arahnya mau kemana kan kita nggak tahu, kan dasarnya kayak gitu. Jadi kita mempunyai aksi nyata, kita mempunyai perencanaan, dan kita punya komitmen, itu menjadikan bahwa diri kita itu ingin berubah jauh lebih baik, kan pada dasarnya kayak gitu. Dan mungkin sedikit saya memberikan support dari Pak Muslim itu tetap semangat, walaupun waktu akan merubah Pak Muslim yang jauh lebih baik ya Pak Muslim ya. Karena dari mungkin dari percakapan ini saya punya satu kata untuk Pak Muslim. Kesabaran atau buah dari kesabaran adalah kepastian yang pasti. Itu Pak nggih. Nggih Pak. Nggih, ya. Eh, nggih. Nggih. Jadi kan dengan dialog atau wawancara ini kan kita bisa yang namanya pikiran kita tentang masalah pribadi atau masalah mungkin yang lain, kalau kita diuraikan dengan orang yang tepat akan mempunyai gambaran yang bagus atau yang bisa memberikan kita lebih membuka lebar permasalahan itu, penyelesaiannya bagaimana, kan dasarnya kayak gitu Pak Nggih ya. Nggih Pak Nggih. Mungkin nggih, mungkin dari kita berdialog atau diskusi seperti ini, mungkin saya sendiri ya juga banyak kekurangannya gitu Pak Nggih. Tak lebih dari itu, mungkin dari saya cukupkan Pak nggih. Mungkin Pak Muslim bisa mau tanya dengan saya tentang hal apa gitu. Kira-kira mungkin saya memberikan waktu, mungkin apa sih yang menjadikan dasar Pak Muslim sampai apa sampai menjadikan hal itu menjadi bahwa solusi yang terbaik adalah ketika kita mempunyai teman yang bisa memberikan solusi, kan kayak gitu sih Pak Nggih. Jadi kalau ada masalah kan tidak nggih, nggih, teman sejawat kan bisanya cuma mensupport, mendoakan biar jauh lebih baik kayak gitu Pak Muslim nggih. Mungkin dari materi coach ini, kesimpulannya bahwa apapun kita pasti ada kekurangannya, dan semangat kita akan merubah jauh yang lebih baik. Itu Pak nggih. Siap. Nggih. Selamat sore. Terima kasih Pak Muslim atas waktunya. Uh, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tak coba.